Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 4 Tadris IPA akan menjelaskan terkait konsep rangkaian arus bolak-balik dengan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Alvina Amara Fitri dengan NIM 207190002. Yang kedua Diah Yulida Rumawati dengan NIM 207190014. Kemudian saya sendiri Fahri Karamadani dengan NIM 207190020. Yang terakhir dengan Himatul Miyasaroh dengan NIM 207190026. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu rangkaian arus bolak-balik dalam tahanan atau resistor. Ya. Rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian AC adalah rangkaian dengan sumber tegangan atau sumber arus bentuk gelombang arus bolak-balik, dan salah satu gelombang arus bolak-balik yang ada adalah gelombang sinusoida. Nah, sumber tegangan dengan gelombang sinusoida ini banyak digunakan secara praktis di lapangan sebagai sumber tenaga listrik terbesar. Misalnya, pada industri perkantoran, industri sendiri, perumahan, laboratorium, peralatan transportasi, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Nah, persamaan gelombang sinusoida ini, tegangan atau arus berbentuk gelombang arus bolak-balik atau alternative current AC yang banyak digunakan adalah gelombang sinusoida. Nah, persamaan umum gelombang sinusoida untuk tegangan atau arus dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ada persamaan yang disajikan yaitu VT sama dengan Vmax sin omega T tambah alpha. IT sama dengan Imax sin omega T tambah beta. Ini juga ada untuk cos, VT sama dengan Vmax cos kali omega T ditambah alpha 1, IT sama dengan Imax dikali cos omega T tambah B1. Dengan keterangannya sudah tercantum di sini. VT merupakan tegangan sesaat dari rangkaian tersebut. IT merupakan arus sesaat dari tegangan tersebut. VM atau Vmax merupakan tegangan maksimum, bisa bukan dengan V. IM merupakan arus maksimum dengan simbol A. Omega ini merupakan kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Dan sedang alfa, A1, dan B atau beta B1 merupakan sudut fasa dengan satuan derajat. Nah, sedangkan gelombang tegangan sinusoida digambarkan sebagai berikut. Gambarnya seperti ini, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian persamaan gelombang tegangan sinusoida bisa dituliskan sebagai berikut. VT merupakan dengan Vmax sin omega T, atau dituliskan kembali di sini VT sama dengan Vm sin dikali omega T ditambah 0 derajat. Kemudian omega atau kecepatan sudut bisa dituliskan atau dirumuskan sama dengan omega sama dengan 2pi per T, dan frekuensi merupakan M sama dengan 1 per T sehingga omega dituliskan sebagai 2πf. Jadi persamaan ini dituliskan sebagai 2πf. Nah, satu putaran penuh atau cycle adalah bentuk gelombang yang terdapat dalam satu periode. Nah, satu putaran ini bisa dilihat dalam gambar terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Nah, ini bisa disebut sebagai satu periode atau satu putaran penuh. Nah, frekuensi adalah banyaknya putaran setiap detik dengan satuan cycle per detik atau hertz. Lanjut. Nah, pengaruh gelombang sinusoida pada unsur rangkaian tahanan. Nah, pada rangkaian resistansi atau tahanan ini, apabila dihubungkan dengan sumber tegangan gelombang sinusoida, diperlihatkan pada gambar 2, misalnya ada arus yang mengalir dengan IT sama dengan I maksimum sin omega T. Nah, pada
Pada gambar 2A ini adalah rangkaian resistansi pada daerah waktu, sehingga besar tegangan pada resistansi adalah PT sama dengan RIT. Dengan PT ini bisa dituliskan sebagai RI maksimum sin omega T. PT sama dengan P maksimum sin omega T, di mana P maksimum sama dengan R kali I maksimum. P maksimum per akar 2 sama dengan R I maksimum per akar 2. Nah, bisa dituliskan di sini, ini adalah merupakan rumus dari V efektif sama dengan R dikali I efektif. Baik, lanjut ke gambar 2B, merupakan rangkaian daerah frekuensi dengan sumber tegangan yang tegangannya dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Begitu juga, arus yang mengalir dapat berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Nah, jadi lihat ini gambar gelombang tegangan dan arus pada resistansi. Nah, pada rangkaian resistansi, tegangan atau V dan arus atau I adalah sefasa. Tidak ada beda fasa atau beda fasanya sama dengan 0. Frekuensi sudut gelombang tetap, hanya saja amplitudenya yang berubah. Baik, kita langsung ke contoh soal saja biar kalian ada gambaran contoh soalnya. Nah, di sini disajikan suatu rangkaian AC seperti yang diperlihatkan pada gambar. R di sini besarnya 40 ohm. Vmax-nya diketahui adalah 100 volt dan frekuensi generator atau F-nya adalah 50 Hz. Nah, dianggap di sini pada gambar tegangan pada ujung-ujung resistor VR adalah 0 ketika T sama dengan 0 second. Nah, ditanyakan di sini adalah arus maksimum, frekuensi sudut generator, dan arus melalui resistor pada T sama dengan 1/75 second. Nah, penyelesaiannya di sini dituliskan rangkaian resistor murni Imax dapat dicari dengan persamaan Imax sama dengan Vmax per R. Nah, Vmax-nya sudah diketahui di sini yaitu 100 volt dan R-nya diketahui sebagai 40 ohm, sehingga dapat dituliskan di sini Imax sama dengan 100 dibagi 40 sama dengan 2,5 ampere. Nah, selanjutnya yaitu frekuensi sudut angular atau omega. Omega tadi di atas dirumuskan dengan persamaan 2πf. Nah, di sini diketahui frekuensinya merupakan 50 Hz, maka bisa dituliskan W omega sama dengan 2πf sama dengan 2π dikali 50 Hz sama dengan 100π. Lanjut ke yang C. Nah, yang C ini untuk rangkaian resistor murni tegangan sefase dengan arus, sehingga untuk V sama dengan Vmax sin omega T, maka I dengan Imax dikali sin omega T. Nah, persamaan arus sesaat yaitu IT sama dengan IM dikali sin omega T sama dengan 2,5 sin omega T. 2,5 ini didapat dari jawaban dari arus maksimum tadi. Baik, kita lanjut. Di sini ada gambarnya ya. Mungkin agak kurang kelihatan tapi tak apalah. Di sini dituliskan 2,5 sin 100π 1/75 sama dengan 2,5 dikali sin 4/3π. Nah, sin 4/3π ini dituliskan di sini sebagai sin pi ditambah 1/3π. Nah, pi di sini digantikan sebagai 3/3π. Nah, 3/3 ditambah 1/3 kan 4/3. Nah, jadi di sini dituliskan sebagai sin pi plus 1/3π untuk menentukan kuadrannya ya, teman-teman, biar bisa dikerjakan. Nah, jika tidak ada di sin pi 4/3 tambah 1/3π ini bisa dilihat ini berada di kuadran 3, sehingga sin jika di kuadran 3 ini bernilai min. Maka di sini dituliskan min sin 1/3π atau min sin sin 1/3π ini dituliskan sebagai sin 60 derajat.
sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Karena dikuatkan 3, maka dituliskan sebagai min setengah akar 3. Nah, di sini dituliskan sin 4 per 3pi dapat dituliskan di sini 2,5 dikali min setengah akar 3 sama dengan min 5 per 4 akar 3 ampere. Jadi, arus yang melalui resistor pada T sama dengan 1 per 75 second, besarnya adalah 5 per 4 akar 3 ampere. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Diah Yulida akan membahas tentang arus bolak-balik dalam induktor. Arus bolak-balik dalam rangkaian arus bolak-balik dalam induktor dapat digambarkan seperti pada gambar. Jika delta VL sama dengan epsilon L sama dengan min L dI per dt adalah induksi diri tegangan sesaat pada induktor. Maka sesuai dengan aturan hukum Kirchhoff diterapkan untuk rangkaian ini memberikan delta V plus delta VL. Delta V sama dengan min L dI per dt sama dengan 0 atau delta V sama dengan L dI per dt. Rumus tegangan sumber adalah delta V sama dengan delta V maksimum sin omega T, sehingga delta V sama dengan L dI per dt sama dengan delta V maksimum sin omega T. Maka dI sama dengan V maksimum per L sin omega T. Selanjutnya, dari gambar grafik tersebut dapat diketahui bahwa arus mencapai puncak setelah tegangan melewati puncak seperempat putaran, sehingga dapat dikatakan bahwa arus tertinggal dari tegangan. Maka rumus arus pada induktor yaitu I sama dengan delta V maksimum per omega L sin dalam kurung omega T min pi per 2. Dari persamaan arus sesaat induktor, fungsi waktu dapat diketahui bahwa arus rangkaian induktif mencapai nilai yang maksimum pada saat cos omega T sama dengan min 1. Dengan rumus arus maksimum, I maksimum sama dengan delta V maksimum per omega L. Jika resistensi induktor adalah XL sama dengan omega L, maka I maksimum sama dengan delta V maksimum per XL. Sehingga dari persamaan rumus bertegangan dan persamaan arus dalam rangkaian induktif nilai maksimum, maka persamaan tegangan sesaat pada induktor yaitu delta V sama dengan min L dI per dt sama dengan delta V maksimum sin omega T sama dengan min I maksimum X dikali XL sin omega T. Selanjutnya, apabila induktasi yang dihubungkan dengan sumber tegangan sinusoida memiliki gambar seperti di bawah, dengan semisal arus mengalir yaitu I T sama dengan I maksimum sin omega T. Gambar A adalah rangkaian induktasi pada daerah waktu, sedangkan gambar B adalah rangkaian daerah frekuensi dengan sumber tegangan yang tegangannya berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Begitu juga arus yang mengalir yang berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Sama seperti pada indikator murni, pada rangkaian induksi sinusoida tegangan atau V mendahului arus atau arus tertinggal terhadap tegangan.
Dengan frekuensi sudut tetap, amplitudo berubah. Sekian video dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Amara Fitri dengan NIM 207190002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang arus bolak-balik dalam kapasitor. Nah, di situ terdapat gambar. Nah, aturan loop hukum Kirchhoff menyatakan bahwa delta V ditambah delta VC sama dengan 0, sehingga besaran sumber sama dengan besaran kapasitor. Nah, dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu delta V sama dengan delta VC sama dengan delta Vm, Vmax itu sin omega T. Nah, delta VC sendiri adalah tegangan sesaat pada kapasitor yang berasal dari definisi kapasitor bahwa C sama dengan Q per delta VC, sehingga rumus muatan sesaat atau Q pada kapasitor adalah Q sama dengan C kali delta Vmax sin omega T. Nah, karena I merupakan turunan dari Q, turunan dari muatan, sehingga arus sesaat pada rangkaian dirumuskan IC sama dengan dQ per dt atau turunan dari Q sama dengan omega kali C kali Vmax cos omega T. Nah, di situ terdapat gambar yang bawah. Nah, gambar itu merupakan grafik arus sesaat dan tegangan sesaat pada kapasitor fungsi waktu serta diagram fasor untuk rangkaian kapasitor. Nah, dari gambar tersebut, itu gambar grafik ya, dapat diketahui bahwa kapasitor arus puncaknya seperempat putaran mendahului tegangan sejauh 90 derajat. Nah, berdasarkan persamaan rumus identitas trigonometri, yaitu cos omega T sama dengan sin kali omega T plus pi per 2, sehingga I max-nya, arus maksimalnya, yaitu omega kali C kali delta V max sin omega T plus pi per 2. Dari persamaan arus sesaat pada rangkaian kapasitor dapat diperoleh persamaan arus dalam rangkaian kapasitor mencapai nilai maksimum ketika cos omega T sama dengan 1. Nah, di sini rumus arus maksimalnya I max dirumuskan omega kali C kali delta V max atau sama dengan delta V max per 1 per omega C. Nah, reaksi kapasitif dirumuskan XC sama dengan 1 per omega C, sehingga arus maksimalnya yaitu delta Vmax dibagi dengan XC. Nah, reaksi kapasitif ini berbanding terbalik dengan kapasitasi C dan frekuensi atau omega, di mana semakin besar kapasitansi dan semakin tinggi frekuensi sudut, maka reaksi kapasitansinya semakin kecil. Nah, dengan persamaan besar tegangan kapasitor dan rumus arus dalam maksimum, maka tegangan sesaat pada induktor persamaannya yaitu dirumuskan sebagai berikut. Nah, sumber tegangan sinusoida yang dihubungkan dengan kapasitor, maka gambar tersusun sesuai gambar di bawah ini dengan misal arus yang mengalir atau persamaannya yaitu IT sama dengan I max kali sin omega T. Nah, di situ terdapat gambar A dan gambar B. Nah, gambar A merupakan rangkaian kapasitasi pada daerah waktu, sedangkan gambar B adalah rangkaian frekuensi dengan sumber tegangan yang mana tegangannya berupa nilai maksimum atau nilai efektifnya. Begitu juga dengan arus yang mengalir. Nah, sama dengan kapasitor murni pada rangkaian kapasitasi sinusoida, tegangan atau V mendahului terhadap arus atau I, atau arus mendahului terhadap tegangan. Jadi sebaliknya ya. Dan frekuensi sudutnya tetap serta amplitudonya berubah. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformator. Transformator atau biasa disebut dengan transformer atau trafo adalah suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik AC pada level tegangan yang satu ke level tegangan yang memiliki prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. Transformator memiliki dua atau lebih kumparan yang membungkus inti besi ferromagnetik, yang mana kumparan-kumparan tersebut biasanya tidak dihubungkan secara langsung, akan tetapi kumparan yang satu dihubungkan dengan sumber listrik AC dan kumparan yang lainnya menyuplai listrik ke beban.
Transformator adalah alat yang digunakan untuk mentransformasi tegangan, yaitu menaikkan tegangan atau biasa disebut dengan step up transformator dan menurunkan tegangan atau step down transformator. Daya semu dari transformator distribusi berkisar antara 5 sampai 1600 kVA. Sedangkan untuk daya semu di atas 1600 kVA sudah tergolong pada transformator daya. Transformator memiliki 6 jenis. Yang pertama yaitu transformator step up. Transformator ini memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator ini biasanya ditemui pada pembangkit listrik sebagai penaik tegangan. Yang kedua yaitu transformator step down. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, yaitu kebalikan dari transformator step up. Transformator ini biasa ditemui terutama pada adaptor AC. Yang ketiga yaitu auto transformator. Transformator jenis ini hanya memiliki satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan yang berada di tengah. Dalam transformator ini, satu lilitan tersebut mencakup lilitan primer dan juga lilitan sekunder. Yang keempat yaitu auto transformator variabel, atau sebenarnya adalah auto transformator biasa yang memiliki sadapan berada di tengah dan bisa diubah-ubah. Selanjutnya yaitu transformator isolasi. Transformator ini memiliki jumlah tegangan yang sebanding antara jumlah lilitan sekunder dan jumlah lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Transformator ini memiliki fungsi yaitu sebagai isolasi antar dua kalangan. Yang terakhir yaitu transformator pulsa. Transformator ini didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa, yang mana transformator ini menggunakan materi inti yang cepat jenuh sehingga setelah arus primer mencapai titik tertentu, flux magnet berhenti berubah. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.